Rambut seringkali dianggap hanya sebagai bagian dari tubuh yang berubah seiring bertambahnya usia, terutama saat rambut mulai memutih atau beruban. Persepsi umum ini memandang uban sebagai tanda penuaan, kehabisan energi, dan mendekatnya akhir kehidupan. Namun, ada pandangan alternatif yang lebih dalam. Rambut, terutama yang berubah warna menjadi abu-abu atau putih, bisa juga dilihat sebagai simbol pertumbuhan spiritual. Dalam berbagai tradisi spiritual, rambut sering dikaitkan dengan energi, kekuatan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Rambut putih misalnya, dapat dianggap sebagai tanda peningkatan kebijaksanaan dan kedekatan dengan alam spiritual. Ini bukan sekadar proses fisik, melainkan bagian dari perjalanan batin yang lebih luas. Bayangkan seseorang yang telah melalui banyak pengalaman hidup. Rambutnya mungkin berubah warna, tetapi setiap helaian rambut itu menyimpan cerita tentang perjalanan panjang, pelajaran yang dipetik, dan kesadaran yang semakin mendalam. Rambut yang memutih adalah mahkota kemuliaan, adalah ungkapan yang sering kita dengar. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang spiritualitas yang tumbuh seiring waktu. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya penduduk asli, seseorang yang memiliki rambut panjang dan beruban sering dianggap sebagai pemimpin spiritual yang telah mencapai tingkat kebijaksanaan tertentu melalui hubungan yang mendalam dengan alam dan jiwa mereka sendiri. Rambut menjadi semacam antena yang menyerap energi spiritual, memperkuat hubungan dengan dunia batin. Memahami rambut bukan hanya dari perspektif fisik, tetapi juga spiritual, memberi kita cara baru untuk melihat perubahan dalam diri kita seiring bertambahnya usia. Ini adalah tanda bahwa kita, seperti rambut kita, sedang tumbuh, berubah, dan semakin mendekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Rambut, dalam sejarah manusia, lebih dari sekadar penampilan fisik, ia adalah cermin dari budaya, spiritualitas, dan identitas. Dari Mesir kuno hingga Sikhisme, setiap budaya memberikan makna dan simbolisme unik terhadap rambut. Mesir kuno melihat rambut sebagai sumber kekuatan dan status. Para Firaun dan bangsawan sering menggambarkan diri mereka dengan rambut indah dan terawat, melambangkan kekuatan spiritual dan keanggunan. Rambut yang dikepang atau diikat bisa menunjukkan posisi sosial seseorang. Dalam konteks ini, rambut bukan hanya aksesori, ia adalah simbol kekuasaan dan otoritas. Di Yunani kuno, rambut panjang dianggap sebagai simbol vitalitas dan keabadian. Para pejuang dan pahlawan seringkali memiliki rambut panjang sebagai tanda keberanian dan daya tarik. Dalam mitologi, dewa-dewa seperti Apollo digambarkan dengan rambut yang mengalir, mencerminkan keindahan dan kekuatan yang abadi. Ini menunjukkan bahwa rambut bukan sekadar fisik, tetapi juga melambangkan nilai-nilai moral dan keberanian. Budaya penduduk asli Amerika menganggap rambut sebagai perpanjangan dari pikiran dan jiwa. Setiap potongan rambut dapat berarti sesuatu yang mendalam, seperti pengalaman hidup, pencapaian, atau kehilangan. Seorang pemimpin suku yang kehilangan rambutnya mungkin merasakan beban emosional yang mendalam, melambangkan kehilangan identitas atau pengalaman spiritual yang penting. Rambut adalah kekuatan, kata banyak penduduk asli, menggambarkan bagaimana rambut menyimpan energi dan memori. Dalam Sikhisme, praktik menjaga rambut yang tidak dipotong, atau kesh, merupakan simbol komitmen religius dan pengabdian kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa setiap helaian rambut adalah bagian dari kesatuan dengan alam semesta. Sikap menghargai dan merawat rambut menjadi manifestasi dari iman dan pengabdian yang mendalam. Terakhir, dalam tradisi Hindu, rambut yang panjang seringkali dianggap sebagai simbol kesucian dan pengabdian spiritual. Banyak yogi dan spiritualis yang membiarkan rambut mereka tumbuh panjang sebagai tanda disiplin dan pengabdian. Ini menunjukkan bahwa rambut bisa menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual, menghubungkan individu dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dari berbagai perspektif ini, kita dapat melihat bahwa rambut bukan hanya sekadar bagian dari penampilan luar, tetapi juga mencerminkan nilai, pengalaman, dan spiritualitas yang mendalam. Melalui rambut,
kita bisa memahami perjalanan sejarah dan makna yang terkandung dalam setiap budaya, serta mengakui bahwa setiap helai rambut adalah bagian dari narasi yang lebih besar, narasi kehidupan, identitas, dan hubungan dengan yang ilahi. Rambut memiliki keterkaitan yang mendalam dengan sistem energi tubuh kita, khususnya cakra, pusat energi yang mengalir di sepanjang tubuh. Setiap cakra tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara fisik dan spiritual, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan keseimbangan kita, termasuk kesehatan rambut. Cakra mahkota, yang terletak di puncak kepala, adalah gerbang menuju kesadaran spiritual tertinggi. Rambut yang tumbuh dari titik ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari energi spiritual. Ketika cakra ini terbuka, seseorang mungkin merasakan peningkatan koneksi dengan diri mereka yang lebih tinggi dan alam semesta. Sejumlah tradisi menganggap rambut panjang sebagai simbol dari energi yang terus mengalir, menciptakan koneksi antara individu dan energi ilahi. Seperti yang diungkapkan oleh yogi terkenal, rambut yang tidak terputus adalah jalur langsung menuju energi tertinggi. Cakra akar, terletak di dasar tulang belakang, berfungsi sebagai fondasi stabilitas dan keamanan. Rambut yang sehat dan kuat seringkali mencerminkan keseimbangan cakra ini. Saat cakra akar dalam keadaan harmonis, energi positif mengalir ke seluruh tubuh, mendukung pertumbuhan rambut yang sehat. Banyak praktisi yoga meyakini bahwa dengan menjaga kesehatan cakra akar, kita juga dapat merawat kesehatan rambut, menciptakan hubungan yang erat antara stabilitas emosional dan fisik. Selanjutnya, cakra jantung berperan penting dalam kesehatan emosional kita. Energi positif yang mengalir dari cakra ini berkontribusi pada kesehatan rambut. Ketika kita mengalami perasaan positif, seperti cinta dan kebahagiaan, rambut kita cenderung lebih sehat dan bercahaya. Sebaliknya, stres dan emosi negatif dapat menyebabkan kerontokan rambut. Dalam hal ini, Dr. Judith Orloff, seorang psikiater dan penulis, menyatakan, kesehatan emosional sangat memengaruhi kesehatan fisik, termasuk pertumbuhan rambut. Contoh nyata dapat ditemukan dalam praktik meditasi dan yoga yang fokus pada pembukaan cakra. Banyak orang melaporkan bahwa setelah beberapa sesi meditasi yang mendalam, mereka tidak hanya merasa lebih tenang dan terhubung secara spiritual, tetapi juga merasakan perbedaan signifikan dalam kesehatan rambut mereka. Ini menunjukkan bahwa dengan memperhatikan energi spiritual kita, kita dapat mendukung dan meningkatkan kesehatan fisik, termasuk rambut. Secara keseluruhan, hubungan antara rambut dan cakra menunjukkan bahwa rambut kita adalah lebih dari sekadar bagian fisik. Ia adalah cerminan dari kondisi spiritual dan emosional kita. Dengan merawat cakra dan menjaga keseimbangan energi, kita tidak hanya memperindah penampilan fisik, tetapi juga memperkaya perjalanan spiritual kita. Transformasi rambut seringkali mencerminkan perjalanan spiritual yang dialami seseorang. Perubahan yang terjadi pada rambut, baik dalam bentuk pertumbuhan, tekstur, maupun warna, dapat menjadi tanda nyata dari perkembangan dan peningkatan frekuensi spiritual. Proses ini bukan sekadar perubahan fisik, ia mencerminkan perubahan batin yang lebih dalam. Ketika seseorang mengalami pertumbuhan rambut yang cepat, hal ini dapat diartikan sebagai indikator bahwa mereka berada dalam fase peningkatan spiritual. Energi positif yang mengalir dalam diri mereka memengaruhi pertumbuhan fisik, menciptakan rasa kehidupan yang baru. Misalnya, banyak praktisi meditasi melaporkan bahwa saat mereka mencapai tingkat kedamaian dan keseimbangan yang lebih tinggi, rambut mereka tumbuh lebih cepat dan sehat. Sebagaimana dikatakan oleh penulis spiritual, Eckhart Tolle, ketika kita terhubung dengan kehadiran kita, kita membuka pintu bagi transformasi. Perubahan tekstur dan warna rambut juga bisa mencerminkan proses transformasi spiritual. Sebuah pengalaman yang signifikan, baik itu perjalanan mendalam, kesedihan, atau kebangkitan spiritual, seringkali dapat ditandai dengan perubahan fisik pada rambut. Misalnya, seseorang yang baru saja menyelesaikan perjalanan spiritual yang menantang, mungkin akan merasakan perubahan dalam tekstur rambutnya,
menjadi lebih halus atau lebih berkilau. Ini bisa menjadi simbol bahwa mereka telah melepaskan energi negatif dan mengadopsi energi positif baru. Sebaliknya, kehilangan rambut bisa diartikan sebagai bentuk pelepasan pengalaman masa lalu. Ini bukan hanya tentang kehilangan fisik, tetapi juga tentang melepaskan emosi dan trauma yang mungkin mengganggu pertumbuhan spiritual seseorang. Dalam banyak tradisi, memotong rambut dianggap sebagai simbol dari lembaran baru, seperti yang dijelaskan oleh Carl Jung. Setiap kehilangan adalah kesempatan untuk meremajakan diri. Proses ini bisa menyakitkan, tetapi pada saat yang sama, ia menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan penyembuhan yang lebih dalam. Kisah-kisah dari individu yang mengalami transformasi ini sangat inspiratif. Banyak yang menggambarkan bagaimana pemotongan rambut secara simbolis memberi mereka kebebasan dari masa lalu, membuka jalan bagi identitas baru, dan perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Seorang wanita yang menjalani pemotongan rambut besar-besaran setelah mengatasi tantangan hidup, seringkali mengungkapkan bahwa ia merasa lebih ringan, seolah telah membuang beban yang selama ini ia bawa. Dalam konteks ini, rambut menjadi lebih dari sekadar ciri fisik. Ia adalah simbol perjalanan batin. Setiap perubahan pada rambut mencerminkan transformasi jiwa, mengingatkan kita bahwa kita selalu dalam proses menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Dengan memahami makna di balik transformasi rambut kita, kita dapat lebih menghargai perjalanan spiritual yang kita jalani dan melihat setiap perubahan sebagai bagian dari pertumbuhan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kesehatan rambut tidak hanya tergantung pada perawatan fisik, tetapi juga pada kondisi spiritual dan emosional kita. Dengan mengintegrasikan praktik spiritual ke dalam rutinitas sehari-hari, kita dapat mendukung dan meningkatkan kesehatan rambut sekaligus memperdalam koneksi dengan diri kita yang lebih tinggi. Meditasi adalah salah satu praktik yang paling efektif dalam meningkatkan aliran energi melalui cakra. Dengan duduk tenang dan fokus pada pernapasan, kita tidak hanya merilekskan pikiran, tetapi juga membuka saluran energi yang dapat mendukung pertumbuhan rambut. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meditasi dapat mengurangi stres, yang sering menjadi penyebab utama masalah rambut seperti kerontokan. Dalam kata-kata Jon Kabat-Zinn, meditasi bukanlah tentang menciptakan ruang hampa, tetapi tentang mengisi diri kita dengan kehadiran. Yoga juga berperan penting dalam praktik ini. Posisi yoga tertentu, seperti Adho Mukha Svanasana, posisi anjing menghadap bawah, dan Sirsasana, posisi kepala, tidak hanya membantu menjaga tubuh tetap lentur dan sehat, tetapi juga merangsang aliran darah ke kulit kepala yang mendukung pertumbuhan rambut. Ketika tubuh kita kuat dan seimbang, begitu pula dengan kesehatan rambut kita. Banyak yogi menyatakan bahwa rutinitas yoga yang konsisten membuat rambut mereka lebih kuat dan bercahaya. Koneksi dengan alam adalah aspek lain yang tidak boleh diabaikan. Menghabiskan waktu di luar ruangan, berinteraksi dengan alam, dan menggunakan bahan alami dalam perawatan rambut dapat membawa energi positif yang sangat dibutuhkan. Tradisi seperti earthing, berjalan tanpa alas kaki di tanah, dapat membantu kita menyerap energi bumi, menyeimbangkan pikiran dan jiwa. Seperti yang dikatakan oleh ahli ekologi Richard Louv, mendekatkan diri pada alam bukan hanya tentang pengamatan, tetapi juga tentang kembali ke diri kita yang asli. Menggunakan bahan alami dalam perawatan rambut, seperti minyak kelapa, aloe vera, atau bahan herbal lainnya, juga mendukung kesehatan rambut dan menciptakan ikatan dengan kekuatan alam. Ketika kita memilih untuk menggunakan bahan-bahan yang bersih dan alami, kita tidak hanya merawat rambut secara fisik, tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan energi dalam tubuh kita. Contoh nyata dari praktik ini dapat dilihat dalam komunitas yang secara aktif menerapkan ritual untuk merawat rambut. Seorang teman yang menjalani rutinitas harian meditasi dan yoga melaporkan bahwa rambutnya tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga menjadi lebih kuat dan berkilau. Dia menggambarkan pengalaman ini sebagai hasil dari keterhubungan yang lebih dalam antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dengan mengintegrasikan praktik spiritual ini,
Kita tidak hanya memperindah rambut kita, tetapi juga memperdalam perjalanan spiritual kita. Mengingat bahwa rambut kita adalah refleksi dari kesehatan dan keseimbangan dalam diri kita, setiap langkah yang kita ambil menuju kesejahteraan holistik akan membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sebenarnya. Rambut abu-abu atau putih seringkali dianggap sebagai tanda penuaan, tetapi ada dimensi yang lebih dalam yang patut direnungkan. Dalam banyak budaya, perubahan warna rambut ini bukan sekadar tanda fisik, ia adalah simbol kebijaksanaan, pengalaman, dan transformasi spiritual. Menerima rambut yang berubah, warna dapat membuka pintu bagi pengertian yang lebih dalam tentang diri dan perjalanan hidup kita. Rambut yang memutih seringkali melambangkan akumulasi pengalaman dan pelajaran yang telah dipelajari sepanjang perjalanan hidup. Setiap helaian rambut abu-abu bisa dibilang mencerminkan momen-momen penting, tantangan yang telah dihadapi, dan kebijaksanaan yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan oleh penulis dan filsuf Paulo Coelho, kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran, dan setiap pelajaran membuat kita lebih bijak. Dalam hal ini, rambut putih adalah mahkota kebijaksanaan yang patut dirayakan, bukan disembunyikan. Menerima rambut abu-abu atau putih juga berarti mengakui bahwa kita tidak perlu terjebak dalam standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam budaya modern, ada tekanan untuk mempertahankan penampilan muda dan menutupi tanda-tanda penuaan. Namun, ketika kita belajar untuk merangkul warna alami rambut kita mengambil langkah menuju penerimaan diri yang lebih dalam. Seorang wanita yang dulunya merasa tertekan dengan rambutnya yang memutih akhirnya menemukan keindahan dan kekuatan dalam penampilan barunya, mengungkapkan, "Setiap uban adalah cerita yang telah saya jalani. Mereka adalah bagian dari siapa saya." Selain itu, rambut putih dapat menjadi simbol keterhubungan dengan alam spiritual. Dalam banyak tradisi spiritual, rambut putih dianggap sebagai tanda iluminasi dan pencerahan. Ia mencerminkan perjalanan seseorang menuju kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan. Dalam konteks ini, rambut putih bisa dilihat sebagai sinyal bahwa seseorang telah melampaui batasan fisik dan mengakses kebijaksanaan yang lebih tinggi. Contoh lain bisa ditemukan dalam komunitas spiritual yang merayakan penuaan sebagai proses yang suci. Banyak anggota komunitas ini memilih untuk membiarkan rambut mereka tumbuh tanpa perawatan kimia, menganggapnya sebagai bentuk pengakuan terhadap perjalanan hidup mereka. Mereka sering berbagi bagaimana proses ini membawa mereka pada refleksi yang lebih dalam tentang identitas dan tujuan hidup. Dengan demikian, rambut abu-abu atau putih bukanlah tanda kehabisan vitalitas, melainkan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan spiritual. Ketika kita belajar untuk merayakan setiap perubahan, kita membuka diri terhadap perjalanan yang lebih dalam dan menyadari bahwa setiap aspek dari diri kita, termasuk rambut, mencerminkan perjalanan hidup yang kaya dan berharga. Dalam menerima rambut kita yang berubah, kita tidak hanya menerima diri kita sendiri, tetapi juga menghormati perjalanan yang telah membentuk kita menjadi individu yang lebih utuh. Refleksi dan kesadaran diri adalah dua aspek fundamental dalam perjalanan spiritual kita. Dalam konteks rambut, keduanya menjadi alat yang kuat untuk memahami perubahan yang terjadi dalam diri kita dan menyadari bagaimana perjalanan hidup kita membentuk siapa kita saat ini. Melalui refleksi, kita dapat menggali makna di balik transformasi fisik, termasuk perubahan pada rambut kita, dan bagaimana hal ini mencerminkan perkembangan spiritual kita. Ketika kita mengamati perubahan rambut, baik itu pertumbuhan, perubahan warna, atau tekstur, kita dihadapkan pada kesempatan untuk merenungkan pengalaman yang telah kita lalui. Setiap helai rambut mencerminkan kisah, beberapa mungkin menyimpan kenangan manis, sementara yang lain mungkin menyimpan pelajaran pahit. Mengakui bahwa rambut kita adalah cerminan dari perjalanan hidup kita, memungkinkan kita untuk lebih memahami diri kita dan berkontribusi pada pertumbuhan pribadi. Seorang penulis spiritual, Marianne Williamson, pernah mengatakan, ketika kita belajar untuk melihat diri kita dengan kasih, kita bisa mulai memahami makna di balik setiap pengalaman.
Dalam hal ini, melihat rambut sebagai bagian dari diri kita yang berharga dapat membantu kita mengembangkan sikap yang lebih penuh kasih terhadap diri sendiri. Ketika kita merayakan setiap aspek diri kita, termasuk yang dianggap sebagai cacat atau tanda tua, kita membuka jalan bagi penerimaan dan cinta diri yang lebih dalam. Melalui praktik refleksi, kita dapat memanfaatkan jurnal atau meditasi untuk menggali perasaan dan pikiran yang terkait dengan perubahan rambut kita. Mengapa kita merasa cemas ketika melihat uban pertama? Apa makna yang kita berikan pada rambut kita? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat mulai melepaskan kepercayaan yang tidak sehat dan membangun pandangan yang lebih positif. Contoh nyata bisa ditemukan dalam pengalaman orang-orang yang telah melalui transformasi hidup. Seorang pria yang kehilangan banyak rambutnya akibat stres menemukan bahwa ia dapat menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk merenungkan kebiasaan hidupnya. Ia mulai menerapkan praktik meditasi dan yoga, dan seiring dengan pertumbuhan rambutnya, ia merasakan pertumbuhan spiritual yang signifikan. Dia menyatakan, "Setiap helai rambut yang tumbuh adalah simbol dari perjalanan saya menuju keseimbangan dan kedamaian." Kesadaran diri juga mengajarkan kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi emosional kita berdampak pada kesehatan rambut. Stres, kecemasan, dan ketidakpuasan diri seringkali berkontribusi pada kerontokan rambut. Dengan mengenali dan mengatasi emosi ini, kita tidak hanya memperbaiki kesehatan rambut kita, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang diri kita dan perjalanan kita. Dalam perjalanan spiritual kita, refleksi dan kesadaran diri mengajak kita untuk menghargai setiap perubahan yang terjadi pada diri kita, termasuk pada rambut kita. Dengan menerima dan merayakan setiap fase dalam perjalanan ini, kita tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Setiap perubahan, setiap tantangan, dan setiap momen refleksi adalah bagian dari proses menuju kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.